Selamat malam pemirsa. Korban keracunan makanan bergizi gratis terus berjatuhan. Sejumlah daerah bahkan menetapkan status tanggap darurat keracunan. Presiden Prabowo memerintahkan untuk perbaikan di hampir seluruh layanan dan menuntut zero accident agar kasus keracunan tidak terulang lagi. Dukungan kerja lintas sektoral yang taktis diperlukan agar program yang bertujuan mulia ini tidak didera permasalahan berkepanjangan akibat ulah oknum yang bekerja asal-asalan. Dan inilah Top Issue pada malam hari ini, mengusut keracunan, mencari solusi makan bergizi. Ini tuh terlalu kayak bau, terus tahunya tuh kayak ada rasa tapi kayak mau busuk gitu, terus tapi tetap makan karena saya lapar, soalnya saya kiranya ini sehat nggak apa-apa, ya udah aku makan. Kami dari orang tua menghimbau agar makanan masaknya harus dijaga anak-anak biar nggak kena racun untuk yang anak selanjutnya. Mana yang aman kalau suhunya udah antara 5 sampai 60 derajat. Nah, kan seluruhnya ada di daerah ya. Processing makanan dan juga kesehatan pekerjanya itu tugas pokok fungsinya Dinas Kesehatan. Kemudian bahan baku yang kami gunakan kan harus diinspeksi, dicek oleh Dinas Ketahanan Pangan atau Dinas Pertanian. Kemudian keselamatan kerja, bangunan dan lain-lain untuk mencegah kebakaran kan mendamkar dan lain-lain. Tapi itulah contohnya. Saya kira nanti pemerintah daerah akan membentuk tim untuk itu untuk mengawasi kami. Kemudian penyajiannya seperti apa, itu semua sudah kita sepakati lah bahwa nanti akan kita bantu bersama-sama agar tidak terjadi lagi seperti ini. Agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi, tapi tidak kami juga. Ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat. 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017%. Pemirsa sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan Hindayana. Pak Dadan, selamat malam. Malam, Mbak Afi. Ya, Pak Dadan, sejauh ini kita membahas soal makan bergizi gratis yang ternyata berujung pada ribuan kasus keracunan, terutama pada anak-anak. Dari hasil evaluasi sejauh ini, apa sebenarnya penyebab keracunannya, Pak Dadan? Dari proses pembuatan, pengantaran, penyajian, atau cara konsumsinya? Ya, perlu kami sampaikan bahwa hari ini sudah ada 9.738 satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh Indonesia. Dan kami pecah menjadi 2 periode yang berbeda. Jadi dari periode Januari sampai akhir Juli itu terbentuk 2.391 SPPG dengan 24 kasus kejadian di SPPG. Dan kemudian dari tanggal 1 Agustus sampai hari ini itu ada kurang lebih 7.347 SPPG yang beroperasi dengan 50 kasus kejadian. Jadi bisa kita lihat di situ bahwa kasus yang paling besar di 2 bulan terakhir dan ini menyangkut terbentuknya SPPG baru yang tentu saja masih membutuhkan penyesuaian jam terbang dan juga kapabilitas untuk mengisi porsi dalam jumlah besar. Jadi kami sudah cek ya dan di beberapa SPPG yang baik faktor pemasak yang terampil ini cukup penting
kemudian juga kepatuhan terhadap pemenuhan SOP yang ditetapkan. Jadi kami kan sudah menetapkan terutama pemilihan bahan baku itu harus dipilih H-2 supaya bahan baku itu masih dalam keadaan baik dengan juga memiliki tempat penyimpanan yang dengan suhu yang sesuai. Nah, kemudian juga ketika memasak, mendelivery itu tidak boleh lebih dari 6 jam, kalau bisa 4 jam sudah dari selesai masak sampai ke penerima manfaat sudah dikonsumsi. Nah, beberapa kejadian di contohnya di Bandung Barat ya itu kita sudah bisa melihat bahwa SOP itu tidak dipenuhi dengan seksama. Kenapa? Karena bahan baku yang dipilih itu bahan baku yang lebih dari H-2. Jadi belinya hari Sabtu, dia masaknya hari Rabu. Jadi itu sudah cukup lama. Kemudian Dan yang tidak ada yang kedua, mengawasi gitu Pak? Contoh yang di Bandung Barat Pak, Ya. ketika bahan baku yang tadi Bapak jelaskan dibeli H-2, lalu diolah dan disajikan ke anak-anak, tidak ada pihak yang mengawasi itu? Ya gini, kita kan begini, kita percaya dengan KSPPG yang kita tempatkan itu harusnya dia menjadi partner mitra yang bersama-sama mengambil keputusan. Jadi ini yang membuat kami cukup geram juga kenapa kami sudah tempatkan KSPPG yang sudah kami latih itu. Makanya tadi saya sampaikan ini banyak terjadi pada SPPG yang baru di mana jam terbangnya kurang. Nah kemudian masaknya biasanya untuk yang sudah lama-lama, kalau dia mendeliver 3 kali atau mengirim 3 kali, katakanlah jam 8, jam 9, dan jam setengah 12, pada yang sudah lama itu biasanya masaknya yang jam 2 itu untuk yang jam 8, kemudian jam 4 untuk yang jam 9, kemudian jam setengah 6 untuk jam setengah 12. Jadi masaknya pun bertahap karena itu ada ahli masak yang sudah terpilih dengan terampil. Nah yang di Bandung itu masaknya jam 9 malam, kemudian jam 3 sudah dipaleting, sudah disiapkan, kemudian dikirim ke 3 waktu yang berbeda. Jadi ada anak-anak itu yang mengkonsumsi lebih dari 12 jam setelah masak. Makanya tidak heran di Bandung itu kemudian terjadi kejadian. Tapi kan itu Selain logika itu yang umum ya Pak. Kalau di hire SPPG yang Bapak katakan ahli gizi yang profesional, yang Bapak jelaskan itu kan logika umum. Tidak mungkin anak-anak sekolah mengkonsumsi makanan yang sudah dibuat dini hari sebelumnya. Ya, itu lalu adalah siapa yang akan pelanggaran. bertanggung jawab Pak Dadan? Ya tentu saja akhirnya KSPPG dengan seluruh komponen dan mitranya akan kena sanksi terkait dengan ini, makanya kita stop ya, karena itu tidak mematuhi patokan yang sudah kita buat. Dan itu sebenarnya kerugian juga untuk mitra ketika dia tidak memenuhi SOP yang kita tetapkan, karena begitu di stop akhirnya dia kan tidak memiliki insentif padahal dia sudah investasi cukup besar. Jadi kerugian cukup besar bagi para mitra ketika di stop operasionalnya. Selain itu itu yang dibanggai terbesar kita adalah juga taruhan ngambil. kesehatan dan nyawa anak-anak yang mengkonsumsi itu kan Pak Dadan. Tentu saja itu juga membuat kita cukup geram ya dengan kejadian itu, karena waktu saya berangkat ke Bandung itu hampir tidak habis pikir kenapa mereka memasak di jam 9. Padahal kita sudah meminta pada saat pelatihan, kemudian SOP juga kita tetapkan. Jadi kelihatannya ingin bekerja dengan santai begitu ya, tapi mendeliver makanan. Jadi hal-hal yang seperti ini yang kita temukan di lapangan. Apa sanksi selain menutup Pak Dadan? Apa sanksi SPPG nakal yang mungkin lalai bahkan tidak memikirkan resiko lebih jauh kepada anak-anak yang mengkonsumsi? Adakah sanksi hukum selain penutupan? Ya gini, kita kan sedang menurunkan tim investigasi, kita kaji lebih dalam kelalaiannya sejauh mana kan gitu. Kemudian nanti setelah kita lengkap mendapatkan fakta-fakta di lapangan, kita akan lihat apakah itu hanya ditutup sementara dengan jangka waktu yang lebih panjang atau bahkan mungkin penutupan secara permanen. Tetapi kita nanti lihat secara profesional, karena hal yang ini juga pernah kejadian di Bogor ya, di kantin Bosowa Bina Insani, dan penutupannya cukup lama sampai harus merenovasi kantin yang terbaik di Bogor, tetap harus direnovasi dengan mengikuti standar Badan Gizi Nasional. Kemudian yang kedua contoh yang terjadi dalam waktu dekat ini kan juga di Banggai. Nah itu SPPG yang sudah lama beroperasi
suppliernya juga sangat baik, memasok ikan tuna dengan kebersihan yang cukup sehingga tidak menimbulkan alergi. Tapi kemudian tiba-tiba mitra mengganti suppliernya dengan supplier baru yang ingin mengakomodir potensi sumber daya lokal, tapi belum siap untuk memasok dengan kualitas yang sama dengan supplier yang lama. Jadi kami sekarang instruksikan juga bahwa penggantian supplier harus dilakukan seksama, tidak boleh terburu-buru. Nah, hari ini karena budget kita Pak, mendapat pergantian supplier itu Pak, karena anggaran, kemudian tentu SPPG mencoba juga untuk mencari profit sebagai penyedia makan gizi gratis ini. bukan Apakah ada alasannya permasalahan anggaran? karena anggarannya alasannya seperti ini, kan ada petunjuk dari kita agar mengakomodir potensi sumber daya lokal yang diproduksi lokal. Jadi di Bangkai itu memang selama ini ikan cakalangnya diproduksi oleh supplier dari daerah yang berbeda, meskipun masih berdekatan, tetapi ingin mengakomodir orang lokal dan kemudian belum siap untuk bisa memasok dalam jumlah besar. Jadi itu hal-hal teknis yang terjadi di lapangan yang kemudian kami baru ketahui kalau SOP itu dilanggar dan menimbulkan hal yang memang tidak baik gitu. Nah, kemudian kami ini hari ini ada bertambah SPPG sampai 600 SPPG yang baru berjalan. Kami kemarin sudah kumpulkan dari kejadian-kejadian itu. Kami minta seluruh SPPG tidak boleh untuk pertama kali memasak lebih dari 1.000 porsi. Jadi mereka harus dilakukan secara bertahap, mengikuti SOP yang diterapkan, dan jangan sampai ada kejadian lagi yang diberitakan dan bahkan menimbulkan korban. Karena setiap kali ada kejadian kan ada anak yang tersakiti atau penerima manfaat yang tersakiti. Setiap kali kejadian kan juga ada orang tua yang khawatir ya. Setiap kali kejadian juga ada kepercayaan publik yang tergores. Jadi kami minta kepada seluruh KSPG yang ada dan juga seluruh mitra untuk bersama-sama menjaga kepercayaan semua pihak termasuk penerima manfaat, orang tua dan publik. Baik, Pak Dadan, salah satu yang juga disoroti adalah menu yang disajikan untuk anak-anak. Saya angkat surat dari BGN tanggal 26 September 2025 soal penggunaan UPF atau Ultra Processed Food. Mengapa masih tercantum? Mengingat juga banyak ahli gizi dan juga para orang tua yang tidak ingin anaknya mengkonsumsi Ultra Processed Food. Meskipun Anda tambahkan harus diproduksi secara lokal. Mengapa itu masih pangan ultra processed food masih masuk ke dalam menu, masih diperbolehkan? Ya gini, tantangan kita ini kan, terutama ketika program ini berjalan, belum ada satu teknologi yang kualitas gizinya baik, tapi kemudian diproses dengan alamiah ya. Jadi kami sedang memikirkan untuk penerapan teknologi freeze drying, teknologi vacuum gitu, kemudian juga teknologi iradiasi ya, supaya menu itu disajikan dalam keadaan segar tapi tahan lama. Nah, ini tantangan bagi semua pihak, bagaimana bisa memproduksi pangan dengan olahan segar tanpa ultra high processing tapi juga bisa tahan lama. Itu tantangan bagi kita semua. Tapi bukan berarti menyajikan ultra processed food menjadi solusinya kan, Pak? Nggak gini, dari sisi karena gizi juga tidak sesuai dengan target itu, dari MBG sendiri. Ya, menu itu kita gunakan untuk dua hal. Satu, ketika Ramadan, karena Ramadan itu kan makanan dibagikan siang hari, dimakannya pada saat buka. Jadi itu harus makanan yang tahan. Saran kami sebetulnya buah, telur, kemudian susu. Tapi kemudian kan SPPG menyajikan kue-kue fortifikasi yang di Indonesia ini masih belum ada berkembang teknologi yang memungkinkan tidak ultra high processing. Kemudian yang kedua kita sajikan juga ketika hari libur ya. Karena hari libur itu kan anak-anak jarang ke sekolah. Jadi kami berikan makanan segar pada saat datang dan kami berikan bekal untuk 2 hari kemudian. Nah, yang bisa tahan 2 hari kemudian kan hanya buah, susu, telur rebus, dan pasti makanan-makanan siap saji yang sudah diproduksi oleh teknologi yang modern, ya seperti itu. Nah, kami masih memikirkan
dengan teknologi-teknologi untuk masa depan berbasis ultra high freeze drying ya, sehingga buah itu bisa tahan lama tapi kualitas nutrisinya baik dan tidak ultra high processing. Kemudian juga iradiasi, kami kemarin sudah melihat bahwa itu sangat dimungkinkan, dan juga vakum ya. Sampai berapa lama kira-kira ultra processed food ini masih menjadi pilihan sambil menunggu teknologi itu, Pak? Anda juga minta tambahan anggaran 28 triliun ke Menteri Keuangan dan anggaran tahun 2026 jauh lebih besar lagi. Ya, kita tentu tetap mengutamakan fresh food ya, fresh food, kecuali untuk hari-hari libur yang kemudian kita akan coba mengakomodir UMKM lokal yang mampu menghasilkan penganan yang segar tapi bisa tahan lama. Ya, baik. Lalu Pak, ada juga komplain dari pihak sekolah atau pihak guru yang mengeluhkan adanya tambahan pekerjaan. Ini juga mengganggu pekerjaan mereka, pekerjaan utama mereka dalam proses belajar mengajar. Apa ada solusinya? Apakah ada insentif tambahan? Seperti apa jawaban Anda? Kami harus jeda. Usai jeda kami lanjutkan dialog ini. Ya, baik pemirsa, kami masih bersama dengan Kepala Badan Gizi Nasional Pak Dadan Hindayana. Pak Dadan, sebelum jeda tadi saya sempat menanyakan ada keluhan dari pihak guru dan sekolah yang bahkan menyebut diri mereka sebagai budak dari MBG karena mereka mendapatkan tambahan pekerjaan. Apa solusi bagi mereka? Ya, sebetulnya ini kan sesuatu yang harusnya sudah diberikan lama, karena waktu pilot project itu kita tidak hanya memberikan tambahan operasional kepada yang membantu seluruhnya, termasuk juga makan bergizinya untuk guru-guru agar mereka bisa makan bersama-sama di kelas. Ini di tingkat operasional kadang-kadang takut-takut dengan hal yang demikian. Oleh sebab itu, setelah kami kemarin rapat koordinasi di bawah Menko Pangan, kami langsung buat edaran bahwa seluruh pihak yang membantu termasuk di sekolah akan diberikan insentif yang memadai, karena sebetulnya itu sudah bisa dikeluarkan dari biaya operasional. Siapapun yang membantu program makan bergizi di level paling bawah bisa dibiayai dari biaya operasional. Contoh misalnya ketika kami menyalurkan makan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui anak balita, dan kami kirim ke Posyandu, kemudian dari Posyandu kan dikirim ke rumah masing-masing oleh kader Posyandu. Itu kami berikan insentif juga. Demikian juga nanti dengan petugas sekolah, penjaga sekolah, itu kami sudah keluarkan surat edaran agar yang di bawah tidak takut-takut dengan mengeluarkan uang. Jadi siapapun yang membantu Badan Gizi menyukseskan program ini pasti kami hargai dengan baik. Pak Dadan, lalu kemudian kita lihat dengan tingginya angka kasus keracunan dan begitu masifnya pemberitaan. Ada juga kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota yang memutuskan untuk moratorium atau pemberhentian sementara pemberian makanan ini kepada anak-anak. Jadi apakah MBG ini menjadi sebuah pilihan? Bagaimana Anda meyakinkan para kepala daerah kemudian juga para orang tua bahwa MBG ini layak untuk dikonsumsi? Ya, Anda jangan salah paham juga. Yang melakukan moratorium itu adalah untuk SPG yang melakukan masalah. Seperti di Bandung Barat, kemudian daerah-daerah yang mengalami kejadian, mereka menyetop, itu kan sama dengan kebijakan Badan Gizi. Kami juga pasti menyetop seluruh SPG yang mengalami kasus, karena ini juga untuk kehati-hatian kami. Kami pernah mengalami misalnya di Kupang ya, ini kejadian kemudian hari berikutnya kami stop, dan kemudian syukur kami stop karena ini juga bentuk kehati-hatian. Ternyata 10 hari kemudian di sekolah yang sama keracunan tanpa ada MBG. Jadi menyetop MBG itu bukan hanya untuk analisis kami, evaluasi kami, memperbaiki prosedur, tapi juga untuk aspek kehati-hatian, karena bisa saja ada satu kejadian di suatu daerah itu sedang memang ada wabah, dan kemudian ada kemudian keracunan makanan yang bisa saja bukan hanya dari MBG. Jadi itu langkah kami. Demikian juga kami sekarang sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kami sudah erat dengan Kementerian Dalam Negeri agar setiap daerah membentuk satgas-satgas
MBG yang ada dua fungsi, satu adalah menjadi evaluator, monitoring dan mitigasi hal-hal yang tidak baik untuk SPPG aglomerasi yang memang berbasis kemitraan, tapi juga kami akan membangun SPPG di daerah-daerah terpencil yang kami serahkan sepenuhnya kepada Satgas Pemda untuk menentukan titik pembangunan dan kemudian mencari mitra atau membangun SPPG-nya, dan setelah selesai berkoordinasi dengan Badan Gizi, kemudian kita akan gunakan SPPG yang dibangun oleh yang dibentuk oleh Satgas Pemda, dan kami akan sama-sama mengoperasikan SPPG itu erat dengan koordinasi antara Badan Gizi dan Pemda. Jadi sekarang ini kita sudah tur kemana-mana ya, termasuk tadi pagi saya dengan Gubernur Jawa Barat, hari Selasa kemarin saya dengan Gubernur Sulawesi Tengah, 2 bulan lalu kami dengan Gubernur Sumatera Utara dan juga Gubernur Banten untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Juga dengan kementerian lain, dan saya kira dengan Perpres yang sedang kita susun, di mana tata kelola MBG akan ditentukan melalui Perpres yang sedang kita susun. Ketika itu Perpres sudah terjadi, maka peran fungsi kementerian dan lembaga lain akan terlihat di dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pak Dadan, kalau kemudian ada juga banyak saat, jadi SPPG itu tetap akan diteruskan ya Pak? Karena mengingat mungkin setiap daerah punya tantangannya masing-masing. Ada yang menyarankan mungkin bisa memberdayakan kantin sekolah, atau bahkan diberikan kepada orang tua yang lebih tahu untuk mengolah makanan yang bisa dikonsumsi dan aman bagi anak-anaknya. Apakah SPPG itu akan terus dilanjutkan? Bagaimana dengan opsi-opsi lainnya? Ya, sebetulnya SPPG sudah kita integrasikan. Mbak Afi udah tahu kan, dari tanggal 6 Januari itu kantin sekolah di Sekolah Bosowa Bina Insani itu kan kantin sekolah terbaik di Bogor yang sudah kita jadikan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Jadi bukan usul baru, itu sudah kami terapkan. Dan Mbak Afi tahu kan bahwa di sana terjadi keracunan, dan keracunan terhebat itu justru di Bogor, di kantin sekolah itu. Jadi ini bukan masalah terkait dengan siapa yang melakukan, tapi bagaimana melakukan processing makanan tersebut. Bahkan penyetopan SPPG di kantin Bosowa Bina Insani termasuk yang paling lama, karena kantin terbaik di Kota Bogor saja itu harus menyesuaikan diri dengan standar Badan Gizi Nasional, ya, sehingga sekarang kantinnya sudah berubah lebih baik dan alhamdulillah sudah bisa berjalan kembali. Kemudian terkait dengan keterlibatan orang tua, kemarin ada komite sekolah dari ketua komite sekolah dari DKI dan juga dari Bandung sudah mengusulkan agar ikut terlibat dalam pengawasan SPPG. Tentu kami dapat akomodir, dan saya sudah laporkan ke Pak Presiden. Pak Presiden setuju sepanjang itu untuk memperbaiki proses pengawasan di SPPG di masing-masing sekolah. Ya, poinnya kan sebenarnya bukan SPPG atau kantin, Pak. Poinnya adalah kemudian anak bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dalam program ini. Bahwa kemudian ada keracunan, itu kan pasti ada kelalaian, mulai dari bahan baku yang disediakan, proses pembuatan, bahkan juga kemudian pengantaran. Lalu apa ke depannya? Karena anggaran yang Bapak akan terima di 2026 ini besar sekali, 335 triliun. Bisa dihitung kurang lebih 1,2 triliun per hari yang harus diserap. Dan target dari Presiden adalah zero accident. Apakah dengan situasi ini bisa dicapai? Ya, tentu saja kan kita sudah diberikan instruksi sama Presiden untuk perbaikan-perbaikan, diantaranya SPPG harus didampingi oleh juru masak yang terlatih. Kemudian di setiap SPPG harus dibentuk atau ditempatkan satu alat kit untuk rapid test, ya. Kemudian setiap SPPG harus membuat alat sanitasi untuk food tray yang baik, juga sumber air harus baik, karena tidak semua daerah memiliki sumber air yang baik, maka kita sudah berikan edaran agar masak hanya menggunakan air galon, untuk mencuci dan lain-lain airnya harus disaring. Kemudian juga jumlah penerima manfaat mungkin kita akan sesuaikan dengan kemampuan masing-masing SPPG. Jika ada chef yang sangat terampil, bisa dalam jumlah banyak. Kalau misalnya chefnya kurang terampil, ya kita kurangi penerima manfaatnya. Itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan, termasuk juga
kita harus menguat kelembagaan kita, organisasi kita, karena semakin lama semakin besar, sehingga kita harus membuat organisasi yang efektif, tapi juga rantai kendali yang pendek, sehingga kita akan bangun kantor pelayanan pemenuhan gizi di setiap kabupaten dan juga di setiap provinsi akan ada kantor regional agar rantai kendali semakin pendek dan pengawasan semakin baik. Sambil Tentu menunggu saja kita juga perubahan dan evaluasi yang tadi Pak Dadan sampaikan, Pak, di situasi saat ini juga masih banyak orang tua yang khawatir soal anaknya mengkonsumsi makan bergizi gratis ini. Kemana mereka bisa komplain dan prosesnya seperti apa supaya terlihat jelas komplain yang diberikan orang tua atau pihak sekolah ini tertangani dengan baik supaya bisa menurunkan angka atau menghilangkan angka keracunan pada anak? Ya, kita akan bekerja sama dengan pemerintah daerah, masing-masing kabupaten, dan tadi kita sudah sepakat dengan Pak Deddy Mulyadi melakukan itu. Bahkan ada bupati yang sudah berinisiatif membuat pemantauan berapa SPPG yang operasi di kabupaten tersebut, bahkan bisa menunjukkan menu apa yang dimasak hari itu dengan layanan-layanan pengaduan. Kita semakin lama akan semakin erat bekerja dengan pemerintah daerah, karena ini juga bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan SDM di daerah dan juga pembangunan potensi sumber daya lokal yang tentu saja itu ada di daerah masing-masing. Jadi saya kira kita akan bekerja sama erat dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan program ini, dan oleh sebab itu pengaduan-pengaduan akan lebih pendek diterima oleh penerima manfaat dan juga akan lebih cepat memberikan reaksi, termasuk mitigasi dalam keadaan darurat. Di situasi yang saat ini anak-anak masih menderita keracunan, siapa yang bertanggung jawab, Pak? Mungkin dari sisi pembiayaan pengobatan mereka sampai mereka bisa pulih dan mengikuti program belajar mengajar kembali. Ada dua metode yang kita terapkan dan ini sudah dua-duanya kita laksanakan. Ketika suatu pemerintah daerah menetapkan KLB, maka itu adalah mekanisme pemerintah daerah akan pembiayaan ditanggung oleh pemerintah daerah melalui asuransi. Nah, bagi daerah-daerah yang tidak menetapkan KLB, seluruh biaya yang terjadi di lapangan kan resiko Badan Gizi Nasional. Jadi tanggung jawab ada di pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tergantung mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Kalau pemerintah daerah menetapkan KLB, maka itu otomatis pendanaan akan dibiayai di daerah, tapi kalau tidak ditetapkan KLB, Badan Gizi yang menghandle semua biaya pengobatan. Baik, Pak Dadan, ada yang mau disampaikan kepada publik untuk meyakinkan bahwa MBG ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target, terutama mungkin bagi para anak sekolah yang menjadi korban keracunan dan para orang tua mereka? Ya, pertama kami menyampaikan permohonan maaf bagi penerima manfaat, orang tua dan masyarakat yang mengalami kejadian, karena kami sadari setiap kali ada kejadian kan ada yang tersakiti, setiap kali kejadian ada orang tua yang khawatir, setiap kali kejadian ada kepercayaan publik yang tergores. Kami tentu saja berbuat yang terbaik untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia masa depan, karena kita tahu bahwa 60% anak Indonesia tidak memiliki akses yang baik terhadap gizi menu seimbang, dan 60% anak Indonesia tidak pernah minum susu karena tidak mampu beli susu. Kami hadir di tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan akses terhadap menu gizi seimbang, memberikan susu kepada penerima manfaat, untuk menciptakan generasi emas yang berkualitas agar tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan ceria. Jadi kami berusaha sebaik mungkin agar kejadian-kejadian ini tidak menimbulkan goresan kepercayaan yang menurunkan kepercayaan terhadap kami, dan kami berjanji untuk berbuat yang terbaik. Pak Dadan, jika ternyata angka keracunan semakin tinggi, evaluasi tidak dilakukan dengan baik, apakah Anda berani untuk mundur dari posisi Anda sebagai Kepala Badan Gizi Nasional saat ini? Ya, saya kan menjabat diperintah dan diminta oleh Pak Presiden. Nanti ketika Pak Presiden melihat bahwa mungkin perlu ada penyegaran di organisasi, saya siap melakukan apapun. Baik. Baik, Pak Dadan, terima kasih banyak untuk wawancara kita di Top Issue pada malam hari ini. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan diskusi ini usai jeda. Tetaplah bersama kami di Top Issue.
Ya, pemirsa, sudah hadir narasumber di Studio Metro TV, Manager Policy dan Advokasi CISDI, Fahrial Kausar. Mas Fahrial, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Malam. Dan kemudian juga kami hadirkan Wakil Ketua Riset Bidang Advokasi dan Jaringan YLBHI, Mas Arief Maulana. Mas Arief Maulana, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Tadi kita sudah dengarkan bagaimana jawaban dari Kepala BGN Pak Dadan Hindayana gitu. Data dari CISDI bahkan angka korban anak-anak yang keracunan ini jauh lebih tinggi, jedanya sekitar 2.000 lebih ya. Nah, dengan sekarang Presiden memberikan atensi, apa yang sebenarnya perlu dilakukan untuk menurunkan, bahkan mungkin menghilangkan angka anak-anak menjadi korban keracunan itu? Iya, baik. Mungkin pertama-tama saya menarik ya dengar pernyataan dari Pak Dadan sebelumnya, karena banyak akan termasuk juga terkait dengan fundamentalnya, payung regulasi dari MBG ini sendiri. Bayangkan 10 bulan program ini berjalan dengan anggaran yang diberikan 71 triliun, lalu payung regulasinya sampai hari ini belum ada. Padahal apa sih pentingnya payung regulasi gitu? Kita nggak bisa cuman melihat payung regulasi itu pentingnya hanya ya udah sebatas dokumen normatif aja, yang hanya peraturan, perpres atau apapun itu. Tapi kan di dalamnya sebenarnya mengatur terkait dengan pertama objektif dari program MBG ini apa sih? Karena sampai hari ini sebenarnya kita kan masih belum jelas ya objektif dari MBG ini apa. Seringkali disebut sebagai pengentasan stunting. Kadangkala perbaikan gizi, kadangkala terkait dengan perputaran ekonomi, kadangkala terkait dengan ya kita nggak tahu. Tapi gitu. Semua itu kan bisa masuk sebenarnya dalam program bisa, sangat ini, kan? bisa. Tapi kan bagaimana itu secara eksplisit disebutkan di dalam payung regulasi itu sebuah sesuatu yang penting seperti itu. Dan ditambah di dalam payung regulasi itu juga mengatur tentang misalnya koordinasi lintas sektor. Kita lihat hari ini, misalnya pemerintah daerah itu pelibatannya sangat minim sejak awal. Kita bisa bayangkan ketika kasus keracunan terjadi, pemerintah daerah, dinas kesehatan, puskesmas itu baru dilibatkan. Mereka jadi kayak semacam tukang cuci piring gitu. Padahal sudah rame baru diajak gitu ya. Betul. Padahal kan peran mereka bisa difasilitasi sejak awal, mulai dari perencanaannya, lalu juga mulai monitoring dan evaluasi gitu. Jangan cuma dilibatkan saat akhir saja gitu. Karena mereka sendiri akhirnya pontang-panting. Karena misalnya nakes di puskesmas tentu terbatas. Lalu juga kapasitas pemerintah daerah tadi untuk menerbitkan sertifikat dan lain sebagainya juga dalam waktu yang sangat singkat, saya membayangkan bagaimana tekanannya sertifikasi besar, itu muncul dalam 1 bulan. 1 bulan ini kan yang diberikan oleh BGN untuk SPPG ini memiliki sertifikasi yang higienis dan layak itu. Itu mungkin barangkali bisa dijawab oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan ya, apakah itu mungkin atau tidak. Dan juga kami sih justru khawatir ada tekanan-tekanan yang diberikan kepada teman-teman dinas supaya sertifikat itu hanya menjadi administratif aja gitu. Ya udah yang penting ada sertifikatnya terpenuhi lalu abis itu jalan gitu. Padahal kan kita ketahui, bayangkan 10 bulan program berjalan, ada 8.000 lebih SPPG yang tidak atau belum mengantongi SLAS. Itu kan sebuah keanehan gitu, karena berarti selama ini tidak dijadikan syarat wajib untuk verifikasi. Lalu siapa yang berhak mendapatkan atau menjadi tempat SPPG ya? Betul, betul. Siapa karena saja nih? Standar apa, kita kan jadi bertanya-tanya, standar apa yang sebenarnya selama ini digunakan? Bagaimana proses verifikasinya? Kok bisa dapur-dapur ini tanpa tadi sertifikat SLAS ya udah jalan dulu aja. Ini kan sama aja bermain dengan nyawa anak-anak ya. Kita melihat di Kabupaten Bandung Barat sampai 1.300 korbannya gitu. Dan kalau misalnya ngedengar dari Kepala UPTD Labkesda itu kan ada kontaminasi dari salmonella di dalam komponen karbohidrat di dalam menu MBG-nya gitu. Di mana itu bisa terjadi karena berbagai macam faktor ya. Misalnya karena terlalu lama, tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Pak Dadan gitu. Ya. Kita jadi bertanya-tanya juga, kenapa sih desainnya ngotot sekali harus dengan dapur sentral? Karena tadi harus disiapkan dari jam 12 malam, Mbak. Bayangkan, memasak lalu paginya langsung didistribusikan, lalu anak-anak mungkin baru makan di antara pagi sampai siang. Ya. Itu kan udah pasti banyak. Lebih dari 10 jam lah itu. Betul, makanan. Itu udah sangat lama gitu. Dan banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan bahwa itu makanannya akhirnya terkontaminasi gitu. Padahal sudah banyak praktik-praktik, kemarin juga sempat ditulis oleh salah satu jurnalis di Kompas, di media lain, bahwa bagaimana sebenarnya ada praktik-praktik terkait dengan dapur kantin sehat di sekolah, di SD Muhammadiyah, itu sudah berjalan dengan baik 10 tahun. Lalu tiba-tiba diminta untuk berhenti atau dalam tanda kutip didisrupsi oleh program MBG gitu. Oke, nah kemudian Mas Ari kalau tadi dijelaskan sebenarnya payung hukum itu penting sambil menunggu perpres perbaikannya seperti apa. Tapi kan ini anak-anak ini kan sudah berjatuhan ya. Dan kita bersyukur mungkin nggak ada kehilangan nyawa. Tapi kan juga orang tua, sekolah, bahkan anak-anak sendiri kan merasa khawatir. Ada yang bahkan sempat mengadakan lalu siapa yang bertanggung jawab? Bisakah kemudian para orang tua yang anaknya menjadi korban menuntut BGN misalnya? Apakah ada celah itu? Iya, saya pikir
persoalan keracunan ini bukan hanya persoalan hukum biasa ya. Dan pertanyaan Mbak Afia tadi adalah apakah masyarakat gitu ya, terutama orang tua dan juga anak yang menjadi korban, anak-anaknya menjadi korban itu bisa mengajukan upaya hukum? Tentu saja bisa ya. Tentu saja bisa. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan tanggung jawab hukum ya terhadap sebuah kebijakan yang kebetulan ini MBG yang memang mengakibatkan kerugian bagi warga negara. Nah, tergantung tuntutannya mau ganti rugi material, ya itu misalkan bisa menggugat melalui perbuatan melawan hukum, class action gitu ya, atau kemudian justru yang menurut saya lebih penting adalah bagaimana menggugat kebijakan MBG yang digugat oleh kebijakan ya. Iya, yang kemudian direncanakan dengan asal-asalan, ya, kemudian apa namanya aturan hukumnya bahkan belum ada tapi sudah berjalan dengan anggaran yang begitu wah. Bahkan tahun depan mau diberikan 335 triliun per hari tadi Mbak Afi jelaskan 1,2 triliun. Itu luar biasa. Bahkan menyedot anggaran pendidikan, anggaran kesehatan bagi publik. Dan uang itu berangkat dari APBN. Yang kita semua warga negara itu membayar pajak. Jadi sebetulnya yang bisa menggugat bukan hanya orang tua atau yang anak-anaknya menjadi korban secara langsung. Tapi pembayar pajak? Pembayar pajak. Kita semua sebagai warga negara, Mbak Afi, juga bisa menggugat. Ya, dan mempertanyakan kenapa kemudian MBG ini dipaksakan. Dan apalagi targetnya begitu ambisius gitu ya dari Pak Presiden langsung. Nah, saya ingin kemudian menambahkan juga terkait dengan pertanyaan, kenapa sampai hari ini tidak ada dasar hukumnya? Kenapa kemudian bisa berjalan? Ini praktek penyelenggaraan negara yang menurut saya salah kaprah, begitu ya. Kalau kita bicara terkait dengan pelaksanaan sebuah kebijakan atau program pemerintah, khususnya ini kan janji presiden ya. Kita ini negara hukum. Ya, kenapa harus kemudian mengstate di konstitusi kita bahwa Indonesia adalah negara hukum? Itu agar negara ini dalam menjalankan kebijakan-kebijakan, melaksanakan sebuah program-program, itu ada kepastian hukumnya buat publik, buat masyarakat, buat rakyat gitu ya. Jadi per hari ini bisa dikatakan MBG tidak ada kepastian hukumnya? Kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Kalau menurut saya tidak ada. Ya, kenapa? Karena Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu itu memberikan penegasan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan itu ada 3 prinsip dalam administrasi pemerintahan. Pertama adalah asas legalitas. Harus ada dulu dasar hukumnya yang jelas, begitu ya. Kemudian yang kedua, itu adalah asas menegakkan, menghormati, melindungi hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini bicara soal tujuannya harus jelas, ya. Institusi yang melaksanakan tuh harus sesuai dengan tupoksinya. Kalau tadi Cisti bilang bingung juga tujuannya yang mana gitu ya. Dan dan bahkan kemudian keadilan, non diskriminasi. Baik. Nah, saya tidak melihat apa namanya prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang kemudian diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu dilaksanakan dalam program MBG. Oke, saya harus jeda Mas Arief. Kita lanjutkan sesaat lagi dengan catatan dari Mas Arief dan juga Mas Fahrial. Lalu beberapa upaya evaluasi yang dilakukan. Haruskah kemudian MBG dihentikan dulu atau kemudian berjalan dengan situasi perbaikan ke depan? Kami lanjutkan pemirsa. Tetaplah bersama kami. Ya, kami lanjutkan pemirsa. Apakah Mas Arief, rekan-rekan di YLBHI sudah menerima adanya aduan dari mungkin orang tua atau pembayar pajak yang lain mengenai MBG ini? Iya, jadi YLBHI juga memantau situasi MBG, program pemerintah prioritas yang ternyata dampaknya berbahaya bagi hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan masyarakat, kemudian hak atas rasa aman ya. Dan keselamatan bagi masyarakat meskipun tujuannya bagus. Tetapi tujuan sebagus apapun ya harus kemudian ditunjang dengan perencanaan yang baik dan
implementasi yang kemudian juga berkualitas. Kalau tidak justru akan membahayakan masyarakat. Nah, kami memantau situasi MBG dan teman-teman di beberapa kantor itu sudah membuka kanal pengaduan ya terkait dengan kasus keracunan ini. Beberapa kota diantaranya pertama di Bandung, kemudian di Lampung, dan juga teman-teman di Semarang, begitu ya. Dan ini akan kemudian ditindaklanjuti di beberapa kota yang lain, yang kemudian kita tahu bahwa banyak mengalami kasus-kasus keracunan. Jika perbaikan teknis dilakukan, menurut Anda seperti apa? Saya pikir ini tidak cukup hanya kemudian melihat persoalan dapurnya ya, SPPG-nya. Tapi saya melihat karena dari awal tidak ada dasar hukum yang jelas terkait dengan pelaksanaan MBG, baru ada Badan Gizi Nasional yang kemudian diminta untuk mengurus. Itu pun kalau saya melihat perpresnya, itu BGN ini kewenangannya luas sekali. Mulai dari merencanakan, mengimplementasikan, termasuk juga mengevaluasi. Jadi semuanya ada di sana. Jadi ini rentan, kalau kita bilang ada teori namanya dari Robert Klitgat. Itu kalau monopoli kewenangan, kemudian ditambah diskresi tapi minus akuntabilitas, itu yang terjadi adalah korupsi atau penyalahgunaan kewenangan atau kesenangan. Dan ini yang potensi terjadi. Dan saya juga melihat bagaimana BGN ini akhirnya kan bekerja sama dengan swasta atau kalau tidak institusi tertentu. Dan yang menarik adalah yang terlibat adalah TNI, Polri, dan BIN. Termasuk yang mengisi struktur organisasi? Termasuk yang mengisi struktur organisasi dari 10 pimpinan, itu 5 purnawirawan. Pertanyaannya adalah, apakah background ini dengan segala hormat ya, beliau-beliau ini cukup untuk kemudian mendukung pelaksanaan berkontribusi MBG, positif lah ya. kurang Dan lebih jadi pertanyaan juga adalah Tentara Nasional Indonesia, kepolisian itu tupoksinya bukan untuk mengurusi makan bergizi gratis. Mereka itu profesional untuk kemudian menjaga pertahanan dan juga keamanan. Lalu kemudian Mas Fahrial, catatannya gitu, kita kritisi dari strukturnya, kita kritisi dari teknisnya. Apa rekomendasi dari CISDI sendiri? Ya, dan ini sudah sempat kami sampaikan di berbagai kesempatan juga. Dan kami merasa bahwa yang namanya evaluasi menyeluruh itu tidak akan bisa objektif, tidak akan bisa jernih hasilnya jika programnya masih berjalan dengan skema, dengan model desain yang seperti saat ini gitu. Karena tadi juga sudah dijelaskan, bahkan Pak Dadan sendiri mengakui bahwa perpresnya akan atau sedang disusun. Ini mohon maaf, dari awal 10 bulan program berjalan, terus berarti tanpa payung regulasi gitu kan berjalannya. Kami merasa fundamennya dulu yang harus dibenahi. Kenapa? Fundamen itu menjadi dasar tadi terkait dengan koordinasi lintas sektor, baik di Kementerian Negara di tingkat pusat, bahkan sampai pemerintah daerah. Karena apa? Di Juknis yang lama, kami mendapat dokumennya, peran ataupun kewenangan dari pemerintah daerah itu sebatas untuk memfasilitasi lokasi ataupun titik-titik di mana saja dapurnya itu berada. Tapi kemudian ketika kasus keracunan terjadi, mereka lalu dilimpahkan tadi harus segera tanggap terhadap kasusnya dan sebagainya. Begitu pula dengan kementerian lembaga di level pusat. Karena bayangkan bahwa kerjasama atau koordinasi antara BGN dengan BPOM atau BKKBN itu hanya dilandasi oleh MOU. Dua belah pihak, bayangkan. Karena absennya dari peraturan presiden atau payung regulasi ini, jadi koordinasi lintas sektornya hanya dilandasi oleh MOU. Yang mana nanti kemarin juga waktu RDP bersama DPR, BPOM juga mengeluhkan hal yang sama. Bahwa mereka mengeluh bahwa hanya dengan MOU, mereka tidak punya kewenangan, tidak punya resource untuk tadi membantu di lapangan gitu. Karena tadi apa yang bisa dilakukan hanya dengan berlandaskan MOU gitu. Apa pilihan bagi para orang tua jika situasi seperti ini? Sebenarnya tentunya orang tua perlu lebih sadar, perlu lebih berdaya. Tentu tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Arief ya. Bahwa kita mungkin bukan cuma sebagai orang tua ataupun misal kakak dan lain sebagainya, tapi sebagai pembayar pajak. Ini uang yang sangat besar. Uang pajak kita digunakan untuk program yang belum ada payung regulasinya. Yang belum ada hasil evaluasinya seperti apa kemarin. Dan lalu ini ngotot untuk ditambahkan anggarannya 335 triliun. Jadi harus dihentikan dulu sampai semua prosesnya selesai. Dan saya kira DPR juga punya tanggung jawab besar, Mbak. Bagaimana mungkin kemudian
tidak ada payung hukumnya, tapi kemudian diloloskan anggaran 335 triliun. Seperti apa pertanggungjawaban dari Ya. para wakil rakyat? Terima kasih banyak Mas Arief, Mbak Fahrial untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Kita nantikan seperti apa evaluasi yang akan dilakukan oleh BGN dalam program makan bergizi gratis ini ke depan. Kita harapkan tidak ada lagi nyawa atau kemudian kesehatan anak-anak yang tergadaikan. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.